perusahaan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai. Sidang kasus tindak pidana korupsi di perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Alam Tarakan kembali digelar dengan agenda mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan. Apakah PJS itu mempunyai hak yang sama dengan seorang direksi? Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sempat menegur salah satu ahli yang tidak memiliki basic sebagai ahli hukum, namun memberi penjelasan terkait masalah hukum. Bahwa pejabat sementara tidak sama dengan gajinya dengan direksi, ya itu kan peraturan untuk ASN, dia sendiri tadi yang menerangkan gitu, ya. Ya memang agak rancu kita mau memburu ahli saudara ini kalau ahlinya, basicnya bukan ahli hukum, tapi mau cerita mengenai hukum, ya. Saat diberikan pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa terkait pengadaan mobil dinas Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan, ahli kedua yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan auditor dalam perkara ini menuturkan ada selisih harga sewa mobil sebesar Rp50.000 per hari antara apa yang ada dalam kontrak pengadaan dengan harga sewa standar di Tarakan. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim penasihat hukum, ahli menjawab tidak melakukan pengecekan di lapangan. Sesuai dengan bukti yang telah diberikan oleh penyidik kepada kami, sudah ada 2 contoh yang diberikan, yaitu Koperasi Tengkayu 1 dan Koperasi Serba Usaha, dan harganya sesuai dengan spek, harganya sama Pak. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan apakah saudara itu mengecek langsung ke lapangan terkait dengan harga tersebut? Kami tidak mengecek. Tidak mengecek. Tapi kami mencari pembanding. Ya sudah, tidak mengecek. Bahwa dari inspektorat itu hanya melihat dokumen yang dikirim oleh kejaksaan terkait dengan harga sewa mobil yang dikirim ini, tapi dia tidak mengecek langsung ke lapangan terkait dengan harga yang sebenarnya dan juga bagaimana kondisi kendaraan tersebut. Jadi semata-mata hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Dan kita juga tidak tahu apakah yang disampaikan oleh kejaksaan itu artinya kejaksaan sudah mengecek langsung mengenai harga di lapangan dan juga mengenai kondisi kendaraan tersebut. Karena pengalaman saya yang juga sering menyewa kendaraan, kalau kendaraan yang 250.000 per hari itu adalah kendaraan yang sudah lama, sudah tua, yang usianya rata-rata sudah di atas 5 tahun. Jadi bukan kendaraan baru sebagaimana yang dilakukan oleh PDAM, yaitu baru keluar bungkus dan disewa gitu kan, baru keluar dari dealer kemudian disewa oleh PDAM. Sementara itu, Marihot Sihombing, penasihat hukum dari terdakwa Sudarto menuturkan, dakwaan terhadap terdakwa hanya merujuk dari surat edaran nomor 2 tahun 2019. Sementara menurut keterangan ahli, surat edaran nomor 2 tahun 2019 tidak bisa digunakan untuk rujukan dalam perkara ini. Bahwa terkait dengan hak PLT, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, mereka ini merujuk pada surat edaran nomor 2 tahun 2019. Karena dari seluruh aturan yang dimasukkan penuntut umum dalam dakwaannya, seperti peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, Permendagri nomor 2 tahun 2007, Permendagri 37 tahun 2018, Perda nomor 1 tahun 2013, dan Perda nomor 11 tahun 2019. Aturan-aturan ini tidak mengatur tentang PJS direktur, sehingga karena tidak ada aturan itu dipakailah surat edaran nomor 2 tahun 2019. Nah, tadi saksi ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum mengatakan bahwa surat edaran nomor 2 tahun 2019 ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan maupun pertimbangan terhadap perkara ini, karena PJS Direktur PDAM dia bukan ASN.
pegawai PDAM bukan ASN. Sementara SN nomor 2 tahun 2019 hanya untuk ASN saja. Sehingga sangat lucu ketika aturan ini dipakai untuk sebagai rujukan dalam perkara. Misalkan BPKP dalam melakukan evaluasi itu kan melakukan audit keuangan secara menyeluruh, tidak menemukan adanya suatu kerugian negara. Apakah inspektorat masih boleh melakukan itu, melakukan audit tersebut? Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Pak Sudarto. Pak, jaksa ditanya lah keahliannya dia ini.